Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang konsep fisiologi dan homeostatis. Oke, perkenalan ya. Dan dari kelompok B, kami beranggotakan 6 orang ya. 7 orang. Yang pertama itu ada Feby, ada Sufi Lufia, ada Sarah, ada Gusti, ada Amira, ada Mahesa, dan ada Azmi. Dan dilanjutkan dengan isi presentasi kami, yaitu yang pertama. Perkenalkan kelompok dan yang kedua menjelaskan mengenai level organisasi tubuh manusia dimulai dari level kimiawi, seluler, jaringan, organ, sistem organ. Menjelaskan bagaimana hubungan antar level organisasi tubuh tersebut. Menjelaskan perbedaan pada tiap tingkatan dengan menggunakan gambar dan contoh. Oke. Kita bisa dilihat pada slide selanjutnya. Oke. Untuk yang awal itu di bagian A ada level kimia. Level kimia akan dijelaskan oleh Sylvia. Level kimia adalah berbagai atom dan molekul membentuk tubuh. Atom yang paling umum dalam tubuh adalah oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, yang membuat perkiraan sekitar 96% dari total kimia tubuh. Lalu dibacakan oleh Sarah. Ada seluler. Seluler dibagi menjadi 3 komponen, yaitu pertamanya cairan, sel, sama, dan ekstraselis. Massa sel dibagi lagi atas lemak atau komponen molekuler dan bagian yang aktif secara metabolik, yaitu massa sel tubuh. Sehingga pada akhirnya akan terdiri dari body sel massa, emas, cairan ekstrasel, dan solid ekstrasel. Yang selanjutnya slide dibacakan sama Jessi. Selanjutnya ada bagian jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu bagi tubuh. Contoh jaringan adalah jaringan saraf, jaringan pengangkut, jaringan otot, jaringan meristem, jaringan saraf, dan jaringan epidermis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amira. Selanjutnya ada organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu yang lebih besar. Contoh-contoh organ ada jantung, ginjal, hati, otak, limfa, usus besar, dan usus halus. Kemudian akan dibacakan oleh Andi. Sistem organ adalah sekumpulan organ berbeda yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Contoh-contoh sistem organ: sistem saraf, pencernaan, pernapasan, dan kekebalan tubuh. Oke. Yang tadi dibacakan oleh teman-teman saya itu merupakan bagian A. Lalu dilanjutkan dengan bagian B yang dilanjutkan dengan hubungan antara level organisasi tubuh. Dimulai dari sel yang akan dibacakan oleh Amira. Jadi kenapa dari antara mereka bentuk ini berhubungan? Yang pertama itu ada sel. Sel itu adalah unit terkecil dari seluruh level organisasi tubuh yang ada di sini. Kemudian kenapa dia berhubungan dengan jaringan? Karena jaringan itu adalah kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi struktur serta bentuk yang sama. Kemudian hubungan jaringan dengan organ, yaitu karena jaringan dengan fungsi yang sama akan membentuk sebuah organ. Kemudian organ, mengapa ada hubungan dengan sistem organ? Karena organ akan bekerja sama membentuk sistem dengan fungsi tertentu yang akan menciptakan sistem organ. Untuk hubungan antara level organisasi tubuh sudah dibacakan oleh Amira dan dilanjutkan dengan bagian C yang itu perbedaan pada tiap level dan yang akan dibacakan oleh Feby. Ya, baik. Perbedaan pada tiap level itu mempunyai ada 4. Ada 5. Yang dimana ada kimia, sel, jaringan, organ, sistem organ. Kimia itu termasuk dalam molekul dalam membran yang menyambung sel. Yang sel itu ada di lapisan sel. Sel itu di lapisan perut. Jaringan itu terdapat dalam lapisan dari jaringan di dinding perut, dan organ
terdapat dalam lambung. Yang terakhir, sistem organ dalam pada sistem pencernaan. Dari kelompok kami, terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Bagi yang ingin bertanya-tanya, boleh? Perkenalkan, nama saya Putri Lola Irfanda. Saya ingin bertanya, arti dari ekstraselis itu apa ya? Gini ya, intrasel. Intrasel ya? Ekstraselis. Extraseluler. Kita keep dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Mau nanya. Sendiri boleh? Kenalin, saya Titis dari kelompok A. Saya ingin bertanya tentang yang di bagian slide akhir itu kan ada jaringan dan sel ya. Itu bedanya dari jaringan dan sel itu apa? Dan bagian jaringan sel yang di bagian perut itu adanya di sebelah dinding perut bagian sebelah mana? Makasih. Dan ini apa perbedaan sel? Jadi ada yang apa tuh namanya, yang sel paling terkecil. Nah, kan kalau sel itu kan tadi bilangnya paling kecil kan, apa namanya, organnya kan dia paling kecil. Ada yang lebih kecil dari itu nggak? Ada yang lebih kecil dari itu lagi nggak? Apa enggak? Oke. Oke, makasih ya Dira. Makasih ya Dira. Oke. Untuk kelompok B untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tadi saya mau menjawab dari pertanyaan Dari Lola. dari Lola ya. Iya. Soal cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu cairan intraseluler atau plasma, cairan interstitial, dan cairan transseluler. Dan cairan apa saja sih yang termasuk dalam cairan ekstraseluler tersebut? Yang pertama itu ada limfa, ada cairan sinovial, ada aqueous, ada humor, ada cairan cerebrospinal, badan vitreous, terus lalu ada endom limfa, ada perlimfa, ada peral, ada perikardial, dan cairan peritoneal. Itu dari jawaban dari siapa? Lola. jawaban dari Lola. Lola kelompok A ya. Ya. Lalu kelompok A. Kemudian pertanyaan kedua dari Titis, apa perbedaan jaringan dengan sel? Jadi sel jaringan yang ada di sini itu contohnya dari jaringan di dinding perut. Apa bedanya dengan sel? Jadi jaringan ini itu tuh ada di dalam sel. Jadi sel baru menjurus ke jaringan gitu. Ngerti nggak, Tis? Nah, untuk jaringannya sendiri, ini ada di bagian perut mana? Ini tuh ada di jaringan dinding bagian perut. Pokoknya semua bagian perut gitu. Nggak ada bagian-bagian. Terjawab nggak, Tis? Oke, terjawab. Makasih atas jawabannya. Ini pertanyaan dan jawaban dari Dira. Untuk Dira maksudnya. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan secara biologis. Sedangkan molekul adalah sekelompok atom 2 atau lebih yang terkait secara stabil. Memang molekul lebih kecil dari sel, tapi molekul tidak bisa menjadi dasar kehidupan. Oke, mau bantu jawab soal lagi. Jadi memang ada yang lebih unit kecil dari sel, yaitu molekul. Tapi molekul itu tidak didasarkan biologis ya. Ya, biologis. Jadi untuk unit terkecil secara biologis itu sel. Oke, jadi Dira. paham nggak, Dir? Oke. Ya. Oke, mungkin sekian. Kurang lebihnya dari kelompok kami, bila mana ada kekurangan atau mungkin bisa teman-teman kasih masukan ke kita. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman Terima kasih, yang sudah nanya dan Menyaksikan presentasi kita. ya jika jawabannya kurang puas, kami mohon maaf. Oke. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih guys.